Naik Kempol, narasi komunikasi ekonomi dan politik bersama Kentos Artoko. Hai, apa kabar? Salam Kempol, komunikasi ekonomi dan politik. Banyak yang bertanya ke deskripsi saya atau banyak yang bertanya melalui DM saya, apa sih prospek ilmu komunikasi itu? Atau bagaimana sih setelah kita mempelajari ilmu komunikasi? Atau kita akan jadi apa setelah kita kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi atau di Fakultas Ilmu Komunikasi? Saya akan menerangkan sedikit sebagai background atau sebagai gambaran bagi teman-teman atau bagi adik-adik yang baru lulus SMA, prospek mengenai ilmu komunikasi itu akan kemana? Pertama, di berbagai perguruan tinggi, ilmu komunikasi itu masuk pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau menjadi bagian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di dalamnya ada beberapa jenis program studi. Salah satunya adalah program studi komunikasi. Di perguruan tinggi lain, ilmu komunikasi berdiri menjadi salah satu fakultas sendiri atau yang dikenal dengan Fakultas Ilmu Komunikasi. Ada berapa aja sih atau ada berapa jurusan sih dalam program studi ilmu komunikasi atau di Fakultas Ilmu Komunikasi? Secara umum, ilmu komunikasi itu atau program studi ilmu komunikasi itu mempunyai beberapa kekhususan. Pertama, kekhususan yang kita kenal semua seperti kekhususan bidang humas atau hubungan masyarakat. Kemudian yang kedua, kekhususan mengenai marketing atau yang disebut sebagai marketing komunikasi atau marketing communication atau yang lebih dikenal atau disingkat dengan Markom. Kemudian ada jurnalistik, kemudian ada broadcast, dan kemudian ketiga ada komunikasi politik, ada juga komunikasi ekonomi. Nah kemudian setelah kita mempelajari hal itu semua, prospeknya kemana sih? Ilmu komunikasi sangat luas. Adik-adik yang sudah lulus dari S1 bisa melanjutkan ke hampir semua bidang studi atau hampir semua lapangan pekerjaan. Karena semua lapangan pekerjaan membutuhkan komunikasi. Contohnya, misalkan terjun pada sebuah pabrik, kita kan membutuhkan komunikasi untuk mensosialisasikan atau menginformasikan mengenai produk di mana tempat kita bekerja. Kemudian kalau kita masuk ke birokrat, kita juga membutuhkan komunikasi dengan sesama bawahan atau dengan sesama rekan atau dengan atasan ataupun mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan di tempat kita bekerja kepada orang lain. Begitu juga ketika kita mau menjadi pengusaha, kita kan juga harus pandai untuk melakukan komunikasi. Apakah itu dengan teman atau apakah itu dengan pelanggan. Jadi prospek kerjanya sangat luas. Oleh karena itu tidak salah bagi kalian yang ingin mengambil jurusan komunikasi. Hanya saja urusan masa depan memang tergantung Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga teman-teman saya yang sengaja kuliah S1 di bidang komunikasi, kemudian kerja pada bidang yang lainnya. Itu banyak. Bukan hanya 1, 2, dan 3 orang, tapi banyak. Tapi bagi kalian yang ingin melanjutkan atau bagi kalian yang ingin mendalami studi komunikasi atau bagi kalian yang ingin menjadi pengajar atau staf dosen, tentu saja kebutuhan yang harus diakomodasi adalah kebutuhan ilmu yang linier. Jadi S1-nya komunikasi, S2-nya komunikasi, S3-nya komunikasi. Itu baru bisa menjadi dosen. Dan hanya bukan itu saja. Untuk menjadi dosen, selain memiliki kemampuan verbal, juga memiliki kemampuan non teknis lainnya, seperti menulis. Nah, teknik mengenai menulis nanti akan saya sajikan pada video-video saya yang berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video saya untuk mengetahui apa-apa saja atau untuk mengetahui video-video saya selanjutnya. Mengenai teknik menulis, mengenai cara berbicara, mengenai berkomunikasi dengan baik,
dan tentu saja mengenai analisa kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang terkini. Terima kasih, salam Kempo.